Tentang pengunduran diri saya ini sebetulnya konteksnya. Kontroversi mundurnya Luki Hakim sebagai wakil Bupati Indramayu sebenarnya bukan kasus yang pertama kali terjadi. Sebelumnya beberapa kepala daerah juga membuat publik bertanya-tanya karena mereka memilih mengakhiri jabatannya sebelum masa bakti selesai. Dengan beragam alasan, sosok-sosok pimpinan daerah ini pamit undur diri. Siapa saja mereka? Simak selengkapnya dalam video polemik kali ini. Di urutan pertama ada Diki Chandra, Wakil Bupati Garut periode 2008 hingga 2013. Siapa yang tidak mengenal sosok yang satu ini? Pria yang juga mengawali karirnya sebagai seorang artis dan pelawak lalu banting setir jadi politisi. Sayangnya di tengah masa jabatannya, Diki mengajukan pengunduran diri di tahun 2011. Sebelumnya Diki sudah mengajukan pengunduran diri berkali-kali, tapi tidak kunjung dikabulkan. Dan lagi-lagi alasan pengunduran Diki sama dengan Luki Hakim, sama-sama mengaku tidak kuat mengemban amanat sebagai kepala daerah. Wakil Bupati Garut ini tidak sanggup mengimbangi pola kepemimpinan yang ada dan merasa tidak sejalan dengan budaya politik di sana. Alasan lain yang membuat suami dari Rani Permata ini mengundurkan diri karena merasa jengkel dengan birokrasi yang menghalalkan segala cara demi dapat jabatan, apalagi kalau bukan soal sogok menyogok. Kekecewaan Diki bertambah setelah Bupati Garut Aceng H.M. Fikri juga dipicu karena beliau bergabung ke Partai Golkar. Padahal saat maju jadi calon bupati dan wakil bupati, keduanya mantap melangkah lewat jalur independen. Tanpa embel-embel partai, keduanya optimis melenggang di kontestasi Garut 2008 silam. Keduanya lalu meraup suara tertinggi 535.289 suara atau 45,29% dari total keseluruhan suara. Akibat hubungan tak harmonis kedua pasangan ini membuat progres pembangunan di Garut jadi terhambat. Tak ingin berlarut-larut dengan masalah yang dihadapi dan mencoba membalas ketidaksempurnaan jabatannya di Garut, Diki kembali mencoba mencalonkan diri sebagai calon wali kota Tasikmalaya di 2017 dengan menggandeng Denny Romdoni sebagai wakilnya. Sayangnya Diki dan Denny harus menelan pil pahit kegagalan. Keduanya meraih suara terendah, yaitu 85.510 atau 22,54% dan batal melenggang sebagai pasangan wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya. Selanjutnya ada Ana Sopana. Sebelum Luki Hakim, sebenarnya Ana Sopana mantan Bupati Indramayu juga mengundurkan diri dari jabatannya di tahun 2018 silam. Ana mengajukan pengunduran diri tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Indramayu. Padahal masa jabatan Ana saat itu masih ada 3 tahun lagi. Berbeda dengan Luki yang merasa gagal mengemban tugas, Ana justru mundur lantaran ingin fokus merawat sang ayah yang sedang sakit. Bagi Ana, kehilangan sosok ibu sudah cukup baginya. Ia tak ingin melewatkan kesempatan bersama sang ayah di hari tuanya. Sebenarnya Ana sudah menjabat 2 periode. Sebelumnya Ana sudah menjabat sejak 2010. Saat itu menggantikan sang suami Irianto Syafyuddin sebagai bupati. Pasangan dengan Supendi. Keduanya sukses meraup 511.359 atau 60,78% suara. Ana dan Supendi sukses menarik hati masyarakat Indramayu. Lalu di tahun 2015, Ana kembali mencalonkan diri dan berhasil memenangkan kontestasi pemilu Indramayu yang kedua kalinya. Isran Nur juga turut menyerahkan surat pengunduran dirinya. Surat bernomor 131-OTDA-2-2015 tertanggal 25 Februari 2015 menandakan ex-bupati Kutai Timur ini resmi menanggalkan jabatannya. Padahal jika melihat rek kinerja dari bapak 3 orang anak ini, dia berhasil membawa perubahan signifikan. Sebelumnya, Isran menyampaikan pengunduran dirinya di hadapan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang di Kecamatan Sangatta Utara. Saat itu Isran berterus terang pamit undur diri dari jabatannya. Pengajuan lisan Isran awalnya membuat semua orang bingung. Tapi alumni program doktor Universitas Pajajaran ini agaknya serius dengan kata-katanya. Setiap kali ditanya soal alasan pengunduran dirinya, Isran menanggapi pertanyaan publik dengan santai. Baginya, sisa masa jabatan yang diberikan kepada mantan wakilnya, Ardiansyah Sulaiman, adalah sebuah langkah yang tepat. Pengunduran diri Isran juga mendapat banyak penentangan. Meski begitu, pria berusia 65 tahun tersebut punya senjata sendiri.
Isran menjadikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Pasal 78, sebagai alasan pembenaran pengunduran dirinya. Isran merasa pilihannya tersebut sudah tepat jika melihat undang-undang yang berlaku, di mana salah satu alasan pemberhentian kepala daerah bisa karena keinginan sendiri, sama seperti Isran. Alasan lainnya, Isran ingin mengabdikan dirinya di dunia pendidikan sebagai dosen di Monash University, Australia. Kendati meninggalkan jabatan yang sisa setahun, Isran kembali maju sebagai Gubernur Kalimantan Timur untuk periode 2018 hingga 2023. Lalu di tahun 2019 ada Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge. Alasan pengunduran diri Wentius terbilang berat melihat situasi di Papua yang memang tidak kondusif hingga saat ini. Saat itu Wentius tidak lagi tahan dengan konflik antar aparat keamanan yang tak kunjung selesai. Konflik ini terjadi sebenarnya sudah cukup lama bergulir. Berawal dari kasus pembantaian karyawan PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018 di Gunung Kabo. Kekecewaan Wentius itu semakin memuncak setelah sopir dan ajudannya tewas tertembak saat di perjalanan di Kampung Yosema, Distrik Kenyam, Papua, 20 Desember 2019. Hal ini sebenarnya sudah dilaporkan Wentius kepada pemerintah pusat. Sayangnya tidak digubris sama sekali. Lewat orasi selama 3 hari yang dilakukan Wentius di Bandara Kenyam, dirinya menyatakan kekecewaannya. Sayangnya orasi tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali. Orasi Wentius tidak digubris karena dirinya tidak membuat surat pengunduran diri. Hingga orasinya diselidiki Menteri Dalam Negeri untuk membuktikan alasan Wentius tersebut. Tak hanya terjadi pada para wakil bupati, mundur dari jabatan bisa saja dilakukan siapapun, termasuk bupati. Masih di tahun 2019, hal serupa juga dilakukan oleh Bupati Mandailing Natal, Dahlan Nasution. Alasannya tak wajar. Dahlan memilih undur diri dari jabatannya setelah Capres dan Cawapres pilihannya, pasangan Jokowi Widodo Ma'ruf Amin kalah dari pasangan Prabowo Sandiaga Uno di Kabupaten Mandailing Natal. Dirinya lalu mengajukan pengunduran diri tertanggal 18 April 2019 dengan nomor 019-1214-2019-Tumpim-2019. Surat tersebut pun langsung ditujukan kepada Presiden Jokowi lewat Menteri Dalam Negeri. Dalam surat tersebut, Dahlan menyampaikan jika pembangunan di Mandailing Natal sangat baik dan berkembang signifikan sejak Jokowi menjadi presiden. Dirinya juga memberikan pencerahan kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya pembangunan. Sayangnya suara untuk pasangan Jokowi dan Ma'ruf kalah di daerah yang dipimpinnya. Pengunduran diri Dahlan tersebut mendapat tanggapan dan dinilai tidak wajar oleh mantan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, juga ditolak oleh Presiden Jokowi. Kemendagri sudah menerima suratnya, tetapi surat itu salah alamat. Jika semua kepala daerah sebelumnya mengundurkan diri di tengah masa jabatannya, PJ Bupati Banggai Kepulauan Dahri Saleh justru mundur 15 menit setelah dilantik. Kabar ini tentu bikin geger publik, lantaran saat pelantikan semua berjalan dengan baik. Tapi setelah pelantikan, Dahri dipanggil ke ruangan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Membantah mendapat tekanan dari Rusdi, Dahri berdalih dirinya mundur karena masih diperlukan di jabatan sebelumnya sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Alasan lainnya juga karena Dahri baru menjabat Kepala Biro selama 2 tahun dan jarak tempat tinggalnya dengan Banggai Kepulauan yang lumayan jauh. Dahri lalu mengirimkan surat pengunduran dirinya 3 hari setelah kejadian. Meski penuh tanda tanya, Dahri terus menepis kecurigaan pada Gubernur Sulteng dan yakin ingin kembali ke jabatan sebelumnya. Sebagai gantinya, Rusdi Mastura melantik Ihsan Basir sebagai PJ Bupati yang baru.